Bab 435. Layanan khusus. Istana Weiyang. Di taman jauh di dalam Istana Weiyang, seorang gadis kecil sedang berbaring di atas kursi malas berwarna putih. Di sampingnya, ada sebuah kursi yang sangat indah dengan cangkir teh putih yang diletakkan di atas kursi tersebut. Di sekeliling, suara serangga berkicau, dan aroma bunga memenuhi udara. Pada saat ini, bayangan gelap diam-diam muncul tidak jauh dari wanita itu. Bayangan itu memberi hormat sedikit kepada wanita itu, pemimpin istana. Sekte hantu, hanya Taupan Li, semua master sekte hantu tidak ada yang tersisa. Setelah hening sejenak, wanita itu berkata dengan lembut, sekte hantu meremehkannya. Bayangan itu mengangguk. Walaupun Mileye hanyalah alam perubahan energi, kekuatannya sudah mampu membunuh alam suci. Tentu saja banyak kaitannya dengan setelan dewa pada dirinya, terutama kedua pedangnya, langsung mati begitu tersentuh. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, dan monster itu, hamba sudah pergi ke klan siluman untuk bertanya. Monster ini bukan master klan siluman, jadi itu seharusnya datang dari luar. Wanita itu tiba-tiba berkata, Taupan Li pernah ke kota pengubur langit. Bayangan itu berkata, ya, tujuannya tidak diketahui untuk saat ini. Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, pemimpin istana, apakah dia akan berkolusi dengan Moko? Wanita itu berbisik, dia tidak berani. Bayangan itu berkata dengan suara yang dalam, pemimpin istana, setelah Mileye datang ke kota Weiyang, seluruh kota Weiyang tidak tenang. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, itu dapat menyebabkan banyak kekacauan. Haruskah kita mengambil tindakan untuk mencegahnya? Wanita itu menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa menghentikannya. Kecuali jika membiarkannya datang ke istana Weiyang, dan jika demikian, dia akan mati lebih cepat. Bayangan hitam sedikit mengernyit, kenapa? Wanita itu berkata dengan suara rendah, jika kamu membiarkan dia datang ke istana Weiyang, semua orang di dunia akan berpikir bahwa istana Weiyang menginginkan harta itu. Pada saat itu, musuh istana Weiyang akan menjadi musuhnya. Untuk mencegah harta itu jatuh pada istana Weiyang, mereka akan membunuhnya dengan segala cara. Bayangan itu berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa istana Weiyang harus takut? Wanita itu berbisik, situasi saat ini tidak cocok untuk perselisihan internal. Jika ada kekacauan, itulah yang ingin dilihat oleh Moko. Bayangan itu berkata, apakah akan membiarkannya begitu saja? Mileye berani melakukan apa saja. Jika berlanjut, akan ada kekacauan. Setelah hening sejenak, wanita itu berkata dengan lembut, sifat manusia itu serakah, jika dia tidak mati, masalahnya tidak akan berakhir. Bayangan itu bertanya, bunuh dia. Wanita itu tiba-tiba membuka matanya untuk melihat bayangan itu, ekspresi bayangan itu berubah. Dan dia dengan cepat berlutut dengan satu lutut. Wanita itu berkata dengan dingin, awasi saja dan abaikan saja. Bayangan itu memberi hormat dengan hormat, hamba mengerti. Setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Setelah bayangan itu pergi, perlahan mata wanita itu terpejam, dan dalam benaknya, muncul adegan-adegan di dunia kincang saat itu. Di titik paling utara sebuah gunung di dunia surga, setinggi 9.900 kaki, menjulang ke langit. Nama gunung ini adalah Gunung Suci. Tanah suci yang terkenal ada di gunung ini. Puncak Gunung Suci yang dikelilingi awan dan kabut bagaikan negeri dongeng. Tidak jauh dari situ ada istana. Istana ini tidak terlalu megah, boleh dikatakan agak tua. Di atas istana, di sisi kiri dan kanan, berdiri dua patung memegang pedang panjang. Bagian belakang istana adalah sebuah panggung pertandingan.
Di atas panggung, seorang pria dan seorang wanita berkelahi dengan sengit. Gerakan keduanya tidak terlalu besar, kekuatan keduanya dikendalikan dengan sangat baik dan dampak tidak menyebar keluar panggung. Tidak jauh dari arena, berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih dengan janggut. Pada saat ini, pria di atas panggung tiba-tiba terbang, dan kali ini dia terbang langsung keluar panggung. Setelah pria itu mendarat ke tanah, dia sedikit mengeluh, "Kakak, kamu benar-benar ingin membunuhku." Di atas panggung, wanita itu menatap pria itu dengan dingin, "Orang seperti kamu, jika kamu pergi ke kota pengubur langit, kamu tidak akan bertahan hidup sehari." Pria itu cemberut, "Aku kan tidak pergi." Wanita itu tiba-tiba muncul di depan pria itu, dan saat berikutnya, dia menendang dada pria itu. Bang! Pria itu terbang mundur lagi. Beberapa puluh kaki jauhnya, pria itu meratap, "Kakak, apakah kamu mencoba membunuh saudaramu?" Wanita itu berkata dengan dingin, "Kamu bahkan tidak berani pergi ke kota pengubur langit. Jangan katakan pada orang kalau kamu itu adiknya Nadia Chu." Pria itu berkata dengan marah, "Bukannya aku tidak berani pergi, aku hanya tidak ingin pergi." Wanita bernama Nadia Chu berkata dengan suara rendah, "Jika kamu tidak berani pergi, bilang saja kamu tidak berani pergi, kenapa begitu banyak alasan?" Pria itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nadia Chu berbalik dan berjalan ke depan lelaki tua itu tidak jauh. Dia sedikit membungkuk, "Guru Yue." Orang tua itu sedikit mengangguk, "Nadia, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan Master Suci juga bisa dibunuh." Nadia Chu berbisik, "Aku sudah bisa membunuhnya setengah tahun yang lalu." Pria tua itu mengerutkan kening, "Nadia, aku selalu memberitahumu bahwa kepercayaan diri baik-baik saja, tetapi jangan sombong." Nadia Chu sedikit mengangguk, "Nadia ingat." Mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, "Guru Yue, aku dengar seseorang bernama Mileye muncul di dunia surga." Pria tua itu mengangguk, "Seorang pria dari dunia luar, kekuatannya sangat bagus, dan identitasnya cukup misterius." Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan tegas, "Nadia, jangan memprovokasi orang ini, mengerti?" Nadia Chu mengerutkan kening, "Guru Yue takut aku tidak akan bisa mengalahkannya." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak lebih buruk dari dia, tetapi orang ini memiliki banyak harta, dan identitasnya sangat sensitif sekarang." Ketua Suci untuk sementara memilih untuk menunggu dan melihat. Nadia Chu berkata dengan sungguh-sungguh, "Dimengerti." Mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat pria itu tidak jauh, mau ke kota pengubur langit. Pria itu ragu-ragu. Nadia Chu tersenyum dingin, "Kamu sangat pengecut sehingga aku sebagai kakakmu pun meremehkanmu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, pria itu berkata dengan marah, "Nadia Chu, jangan memandang rendah orang, ayo pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat mengikuti. Setelah kedua bersaudara itu pergi, Guru Yue menoleh untuk melihat tidak jauh. Ketua Suci benar-benar tidak ingin menyerang Mileye itu. Setelah beberapa saat, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Tidak ingin menyerang." Tuan Yue sedikit mengangguk, "Dimengerti." Setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Di luar tanah suci, di udara. "Kakak, apakah kamu akan menemukan Mileye itu?" "Ah, untuk apa kamu memukuli aku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu tahu terlalu banyak." Setelah meninggalkan sekte hantu, Mileye langsung menggunakan aura chaos untuk menyembunyikan aura, dan kemudian menemukan sebuah gua di antara pegunungan untuk bersembunyi. Yang dia butuhkan sekarang adalah penyembuhan.
Dia mengkonsumsi terlalu banyak, jadi sekarang mulai terjadi serangan balik. Perasaan itu terlalu tidak nyaman. Di dalam gua, anjing kaisar berkata, apakah kamu tidak mengkhawatirkannya? Dia itu tentu saja mengacu pada Sermina Dugu. Mileye berkata, aku tidak mati, pavilion baik Xiao akan melindunginya dengan baik. Mengatakan itu, dia berhenti sebentar, kamu pergi lihat sebentar. Anjing kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, kamu berada dalam situasi yang buruk sekarang. Mileye tersenyum dan berkata, dengan aura chaos, orang biasa tidak dapat menemukanku sama sekali. Apalagi yang ingin dikatakan oleh anjing kaisar, Mileye berbisik, dia lebih membutuhkan perlindungan daripada aku. Anjing kaisar mengangguk sedikit, lalu menghilang begitu saja. Di dalam gua, Mileye duduk bersila dan melahap kristal murni ungu dengan panik. Dia sekarang menemukan bahwa sejak dia berlatih melawan arus, tubuh, jiwa, dan kekuatan ilahinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, serangan balik ini tidak seserius sebelumnya. Jika sebelumnya, begitu dia menggunakan pedang penakluk jiwa dan setelan dewa seperti ini, sepertinya dia akan pingsan sekarang. Dan sekarang, dia hanya merasa tidak nyaman, itu saja. Apalagi kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, metode kultivasi lawan arus ini sangat mungkin dilakukan. Menempuh caramu sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye berdiri. Pada saat ini, luka di seluruh tubuhnya hampir pulih. Setelah cederanya pulih, Mileye berkata dengan cepat, roh pedang penakluk jiwa, apakah dia sudah bangun? Setelah hening beberapa saat, roh pedang penakluk jiwa berkata, belum, majikan muda harus menunggu. Mileye berkata dengan cepat, oke, luangkan waktumu. Roh pedang penakluk jiwa berkata, majikan muda yakinlah, aku yakin, tidak akan terjadi apa-apa. Mendengar ini, Mileye merasa lega, oke. Dengan mengatakan itu, dia duduk lagi, dan kemudian mulai mengamati harta yang diperoleh di sekte hantu. Ada lebih dari 30 juta kristal murni ungu yang diperoleh di sekte hantu, ditambah yang sebelumnya, dia sekarang memiliki lebih dari 60 juta kristal murni ungu. Dan harta karun hanya 3 tingkat suci, tetapi dengan harta karun sebelumnya, dia sekarang memiliki 9 harta karun tingkat suci yang bisa dijual. Selain itu, ada beberapa benda lainnya, tetapi dia tidak menyukainya. Beli pedang. Mileye diam-diam meninggalkan gua dan pergi ke kota Weiyang. Dia membutuhkan banyak pedang tingkat suci sekarang. Intinya adalah menelan pedang. Latihan kultivasi tidak hanya membutuhkan wawasan tentang keadaan pikiran, tetapi juga penyerapan energi spiritual yang sangat besar. Sama seperti orang biasa, tidak hanya perlu terus belajar untuk meningkatkan pikiran dan pengetahuan mereka, tetapi juga perlu makan untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Hal yang sama berlaku untuk latihan, semua sangat diperlukan. Segera, Mileye menyelinap ke kota Weiyang, dan setelah mencari tahu, dia datang ke kamar dagang, yang bernama Kamar Dagang Taiyuan, kamar dagang kedua setelah kamar dagang pusaka di dunia surga. Mileye mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam. Setelah dia masuk ke kamar dagang, seorang wanita buru-buru menyapanya, apa yang kamu butuhkan, Tuan? Mileye berkata, ganti tempat. Wanita itu tertegun, dan kemudian dengan cepat berkata, oke. Mengatakan itu, dia membawa Mileye ke dalam sebuah kotak. Mileye berkata, aku butuh pedang. Wanita itu tersenyum dan berkata, aku tidak tahu level pedang apa yang Tuan butuhkan. Mileye berkata, ringkat suci, 5 pedang. Wanita itu tercengang. Mileye berkata,
tidak ada. Wanita itu kembali sadar, dan dia dengan cepat berkata, ada, Yang Mulia tunggu sebentar. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan setelah beberapa saat, masuk seorang wanita cantik. Wanita cantik itu tampak berusia sekitar 30 tahun dan masih memiliki pesona. Wanita cantik itu berjalan ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, kamu mau 5 pedang tingkat suci? Mileye mengangguk. Senyum wanita cantik itu semakin cerah, ada barangnya, tapi harganya. Mileye menjentikkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan wanita cantik itu. Wanita cantik itu meliriknya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berkata, kamu mau sekarang, atau? Mileye berkata, semakin cepat semakin baik. Wanita cantik itu berkata, tunggu sebentar, tamu terhormat, aku akan pergi untuk mempersiapkan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, seorang wanita cantik masuk dengan setumpuk buah spiritual, meletakkan buah spiritual di depan Mileye, lalu membungkuk sedikit dan berkata dengan malu-malu, apakah Tuan memerlukan layanan khusus? Layanan khusus. Mileye tercengang, layanan khusus apa? Bersambung.